Mulak sikola dipukul sada, dung mulak sikola na sangat malena. Ibakiyot mangan indape bisa, mardahan manggule dope sasudena. Masak indahan indah mardonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di vlog saya Akhir Channel. Mudah-mudahan para penonton saya dan para subscriber saya dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari mara bahaya, jauh dari penyakit, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Akhir Channel, pada video singkat ini saya ingin menguraikan beberapa hal yang pernah dirasakan oleh para santri selama menjadi santri di pondok pesantren. Akhir Channel menyampaikan 12 hal momen yang sangat luar biasa yang dirasakan para santri. 12 hal ini hanya dirasakan mereka yang pernah menjadi santri. Santri memang banyak cerita, mulai dari yang bahagia hingga yang haru biru selalu ada. Berbagi aktivitas di pondok pesantren memberikan kesan dan pengalaman tersendiri untuk para santrinya. Bagi mereka yang nyantri, pengalaman di pesantren nggak bakalan bisa didapatkan di tempat lain. Apalagi peristiwa-peristiwa unik, pasti ngangenin deh. Biar tahu gimana rasanya nyantri di pesantren, berikut ulasannya. 1. Asing saat awal masuk pesantren. Ya, sesuatu yang baru bagi kita pasti asing. Tapi perasaan kita sewaktu pertama kali masuk pesantren, sangat luar biasa bagi kita. Waktu, tempat, teman yang baru semuanya. Bahkan tempat tinggal kita dengan pesantren sangat jauh, bahkan berjarak sampai antar provinsi, antar kabupaten dan segala macam. Jauh dari keluarga, tempatkan di suatu pesantren yang baru pertama kita lihat, baru kita alami, dan teman-teman yang baru pertama kita lihat, sangat luar biasa perasaan kita pada saat itu. Tentu yang pernah nyantri, ini sudah biasa dan sudah dialami. Yang kedua, harus pandai-pandai mengatur waktu. Harus diakui jika aktivitas santri pesantren lebih sibuk daripada anak rumahan, ya kan? Harus benar-benar bisa untuk menyeimbangkan waktu. Waktu belajar, waktu sholat, waktu bermain, waktu tidur, semuanya diatur. Tidak bisa sembarangan. Dan semuanya harus serentak. Dan harus benar-benar disikapi dengan baik. Kalau tidak terbiasa dengan pengaturan waktu ini, maka alamat kita akan cabut dari pesantren. Yang ketiga, adaptasi dengan berbagai peraturan. Pesantren penuh dengan peraturan. Beginilah tata cara untuk menggembleng para santri menjadi santri yang unggul. Harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pesantren. Setiap pesantren memiliki peraturan masing-masing. Santri putra dan santri putri pasti berjarak. Nah, aturan ini yang memang harus ditekankan sekali di pesantren. Tetapi yang namanya anak muda, ya pasti ada bandelnya juga. Santri tetap mencari celah bisa berintegrasi dengan lawan jenis. Ya, namanya santri pasti banyak akalnya. Mereka berpedoman tidak satu jalan ke rumah. Yang kelima, kalau melanggar aturan siap-siap dapat hukuman. Ya, setiap aturan pasti ada sanksinya. Dan ada aturannya. Hukuman di pesantren bermacam-macam. Ya, sahabat Akhir Channel punya santri ya sudah merasakan sendiri, mulai dari menguras bak mandi, menyapu, dijemur di halaman sekolah, bahkan sampai digunduli. Sahabat Akhir Channel kalau pernah melihat santri kepalanya digunduli dengan acak-acakan, itu sudah barang tentu melanggar aturan di pesantren, kena hukum deh. 6. Makan bersama-sama bikin tambah akrab. Makan bersama-sama di pesantren menjadi sesuatu kenangan yang tidak pernah kita tinggalkan. Bahkan satu periuk, satu piring, dan satu rasa. Yang kaya yang miskin kalau di pesantren harus menyatu dengan perasaan umum. Tidak bisa menyendiri, mau tak mau harus bergabung. Makan bersama-sama inilah yang menjadi suatu kenangan yang sangat luar biasa. Setelah kita keluar dari pesantren, teman sekamar, teman sepondok, teman sama-sama makan. Yang kedelapan, antri mandi. Ya, karena pesantren santrinya banyak dan media untuk tempat mandi sedikit.
dan waktunya berbarengan, tentu ini harus antri. Antrian dalam mandi ini menjadi suatu pesan yang sangat luar biasa. Yang ke-8, saling pinjam barang pribadi. Ya, anak santri sama santri lainnya sudah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi. Rasa saudara sekandung, dan barang-barang yang dia miliki boleh-boleh saja dan dia tidak akan sungkan-sungkan untuk meminjamkan barang pribadinya kepada kita. Yang ke-9, utang saat bokek juga biasa. Ya, anak santri mendapat bantuan sumbangan dana dari orang tua itu tergantung, ada yang sekali seminggu, sekali 2 minggu, sekali sebulan. Di hujung pekan, di hujung bulan itu persediaan belanja anak santri itu sudah sangat menipis. Maka jalan keluarnya ya ngutang deh. Ngutang di kedai, ngutang sama teman. Dan jika belanjaan dan dana uang kita datang dari kampung, dari orang tua, baru kita lunasi. Hal ini sudah biasa dan bertukar dan saling bertukar. Kadang kita yang dipinjamin, kadang kita yang meminjam. Yang ke-10, harus terbiasa dengan hafalan. Anak santri, semua pelajarannya, 80%-nya adalah pelajaran yang wajib dihafal. Mulai dari Al-Qur'annya, hadisnya, dan teori-teori, dan nahu sorobnya, semua harus dihafal. Kalau tidak dihafal, tidak bisa, memang harus dihafal. Dan ini sudah menjadi kebiasaan anak santri. Anak santri memang terbiasa dengan hafalan. Yang ke-11, kesetiakawanan di pesantren sangat tinggi. Seperti yang kita uraikan, pesantren menyatukan perasaan anak santri menjadi satu misi, satu arah, satu perasaan, dan satu kesetiakawanan yang sangat tinggi. Kesetiakawanan di pesantren yang sangat tinggi inilah yang terbawa bagi anak santri ketika sudah selesai dari pesantren dan bahkan sudah berpisah jauh tempat dan lama berpisah, namun kesetiakawanan tetap terpatri di dalam hati sanubari sang santri. Ke-12 dan yang terakhir, saat sudah tak lagi di pesantren, segala kenangan bikin kangen dan ingin merasakan menjadi santri lagi. Benar atau tidak, sahabat Akhul Channel? Inilah yang dirasakan oleh santri, bahkan sudah berpuluh-puluhan tahun berpisah. Puluhan tahun telah tamat dari pesantren, namun kenangan yang puluhan tahun itu dirasakan masih terngiang di telinga dan perasaan seorang santri. Jika diingat dan dikenang-kenang, bisa tertawa sendiri kita. Bahkan kita bisa meneteskan air mata mengenang peristiwa-peristiwa yang mengharu birukan saat kita berada di pesantren bersama kawan-kawan dan bahkan bersama tuan guru kita. Semuanya menjadi satu, menjadi kenangan yang sangat luar biasa. Sahabat Akhul Channel, inilah beberapa hal momentum yang pernah dan dirasakan oleh anak-anak santri. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila bermanfaat, mohon klik like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.